Nah, tunggu loh. Tuh untuk menyamakan orang tuh, Pak Din. Nah, tuh. Berarti nampak awak sadonyo. Ika nampak wajah awak sadonyo atau orang yang presentasi saya ngecek? Oke. Jadi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and we give our blessing and greetings to the great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear to the lecturer in the basics of biophysics, course Mrs. Firda Azahra, SPD MPI. Alright, we are from group 5, which consists of Sina Agustin, 20, 23, 10, 87, and Anissa Indra, 20, 23, 10, 45, and Dina Rizkia Putri, 20, 23, 10, 09, and Rami Istania, 20, 23, 10, 74. Alright, we will material about bioelectricity. Table of contents, yang pertama itu ada sejarah kajian biolistrik, yang kedua ada konsep dan perambatan potensial aksi, yang ketiga ada kelistrikan saraf, yang keempat ada kelistrikan jantung, prinsip mekanisme kerja pes jantung. Nah, yang kelima itu ada case study-nya, yang mana case study ini tentang balut listrik dan mekanisme produksi listrik. The first material is history of bioelectrical studies. Some of the investigation that have been carried out are related to bioelectricity, namely in 1856, Haldani researched the electricity in the muscles of the frogs. Dan untuk tahun 1780 itu ada Luigi Galvanic research the electricity in the bodies of animals. Nah, yang untuk tahun 1786 itu ada Luigi Galvanic juga yang mencari tentang lifting of two frogs legs after being given an electric current shocks conductor. Nah, untuk tahun 1892 itu ada around field frequency flow charge him and his assistant. Untuk tahun selanjutnya itu ada tahun 1899, Van Senex research about the occurrence of heat in the network due to high frequency flow, and the last in 1928 itu ada part yang mana ini mencari tentang treatment with wave atau short wave. Next. Untuk materi kedua itu tentang concept and propagation of action potentials. Ini akan dibacakan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan.
Sekali lagi untuk materi the concept and propagation of action potentials akan dijelaskan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Oke, kita ulangi lagi untuk materi the concept and propagation of action potentials akan dijelaskan oleh Dina. Kepada Dina dipersilahkan.
Baiklah, untuk selanjutnya itu ada materi Heart Electricity and Working Principle or Mechanism of Heart Space. Nah, ini akan dijelaskan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Oke, saja dijelaskan oleh Anissa Indra. Kepada Anissa Indra dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Materi selanjutnya itu mengenai heart electricity and working principle or machine of heart pace. The heart electrical system or conduction system is composed of pacemaker cell. Under normal condition, that means pacemaker in our heart originate from the synotrial node. Our heart consists of engagement muscle cells that work based that action potential of substance Na plus or sodium, K plus or potassium, and Ca2 plus or calcium after electrical condition from the synotrial node. The short of the heart electrical system consists of three. First, synotria or SA node. Two, anteroventricular or AF node. Last is Parkin system. Nah, selanjutnya itu ada materi mengenai kelistrikan jantung dan prinsip mekanisme kerja AC jantung. Nah, prinsip kerja jantung ini di mana sistem kelistrikan jantung atau sistem konduksi jantung terdiri dari sel pacemaker. Pada kondisi normal, biasanya pacemaker utama pada jantung kita yang bersumber dari nodus sinotrial. Jantung kita terdiri dari susunan sel otot yang kerjanya berdasarkan aksi potensial dari zat Na atau natrium, Ka plus atau kalium, dan Ca2 plus atau kalsium setelah adanya konduksi kelistrikan dari nodus sinotrial. Nah, ada beberapa sumber sistem kelistrikan jantung, yaitu bagiannya ada sinatria atau SA, ada di mana merupakan bagian yang terletak di atrium kanan jantung yang dikenal sebagai alat pemacu jantung alami. Aktivitas listrik menyebar melalui dinding atrium dan menyebabkan kontraksi. Nah, selanjutnya itu ada atrioventrikular atau AF node atau disebut juga dengan nodus AF, di mana nodus AF terletak di septum intratrial dekat dengan katup trikuspid, di mana fungsinya untuk memperlambat sinyal listrik sebelum masuk ventrikal. Penundaan sinyal ini memberikan atrium waktu berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi. Nah, selanjutnya itu ada sistem His-Purkinje, di mana sistem ini terletak di sepanjang dinding ventrikel jantung. Nah, sistem ini merupakan jalur serat yang mengirim impuls listrik ke dinding otot ventrikel dan menyebabkan kontraksi. Nah, teman-teman dapat memperhatikan gambar berikut. Nah, di sini ini adalah SA node dan ini adalah AF node, di mana posisinya sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu ada disorder of affecting the heart electrical system, di mana any
disturbance of this sequence can cause abnormal heart rhythm and picture. This medical condition is called arrhythmia or irregular heart rhythm. There are two types arrhythm that often occur, including bradycardia and tachycardia. There are several ways to deal with problem with the heart electrical system, including drug, ablation, and installing pacemaker. Nah, selanjutnya itu ada gangguan yang mempengaruhi sistem kelistrikan jantung, di mana jantung yang menghantarkan listrik dengan cara tertentu seperti yang telah dijelaskan di atas, dan tetap berfungsi dengan baik jika mempertahankan urutan kerjanya. Nah, jika terjadi gangguan pada urutan menyebabkan irama dan pola jantung menjadi tidak normal. Nah, kondisi medis ini disebut dengan aritmia atau irama jantung tidak beraturan. Ada dua jenis aritmia yang sering terjadi, yaitu yang pertama itu ada bradikardia, merupakan detak jantung yang melambat karena nodus SA, nodus AF atau sistem Purkinje-nya bermasalah. Kemungkinan ada kerusakan atau lupa pada jalur listrik jantung yang memperlambat atau menghentikan arus listrik di beberapa tempat. Nah, yang kedua itu ada takikardia, di mana kondisi jantung lebih cepat dari normalnya. Ini terjadi di nodus SA mengalami gangguan sehingga menghasilkan sinyal elektrik terlalu banyak hingga 100 kali lebih per menit. Umumnya pada manusia, detak jantung itu sekitar 60 hingga 100 kali per menit, tergantung pada usia. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi masalah pada sistem kelistrikan jantung, seperti mengkonsumsi obat-obatan, ablasi, dan pemasangan pacemaker atau alat pemacu jantung. Nah, sebelum pemasangan alat dan pengobatannya, kita dapat memeriksa kesehatan atau sistem kelistrikan jantung kita dengan beberapa cara, seperti EKG istirahat, di mana tes kelistrikan jantung ini dilakukan ketika tubuh sedang beristirahat, di mana sensor dipasang di kulit dada. Yang kedua itu ada EKG stres, di mana pemasangannya pada saat tubuh beraktivitas, juga dipasang di kulit dada. Yang ketiga itu wearable monitor, di mana sensor akan ditempel di dada selama berhari-hari untuk merekam aktivitas jantung dan menemukan masalah yang lebih jelas. Nah, yang keempat itu ada implantable loop recorder, di mana monitor khusus yang ditanam di kulit dada ini bisa berlangsung selama 3-5 tahun. Yang terakhir itu ada studi elektrofisiologi atau EP study, di mana tes ini menggunakan kateter yang dimasukkan ke pembuluh darah utama masuk ke jantung. Perangkat ini akan merekam aktivitas listrik di dalam hati. Nah, disinilah yang kita sebut dengan pacemaker atau alat pemacu jantung. Nah, working by the heart pacemaker. The way pacemaker work is by making the electric wave produced by the device match electrical wave produced by the body, so that our device can detect change in heart rhythm and correct existing heart rhythm abnormalities. That the pacemaker is placed under the skin in the chest area to be precise in the collarbone area. Nah, berikut ini merupakan gambar pemasangan dari alat pemacu detak jantung. Seperti yang teman-teman lihat, alat pemacu jantung adalah sebuah alat kecil bertenaga listrik yang digunakan untuk mereda gangguan irama jantung dengan tujuan untuk membuat detak jantung yang menjadi untuk mereda detak jantung agar lebih normal. Nah,
ketika pasien dengan irama jantung yang lebih lambat akan disesuaikan menjadi normal. Begitu juga dengan pasien yang detak jantungnya lebih kencang akan dinormalkan kembali. Sebelum pemasangan alat pemacu detak jantung ini, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, ada beberapa tes yang dapat kita lakukan. Nah, cara kerja alat pacu jantung ini adalah dengan membuat gelombang listrik yang dihasilkan oleh alat tersebut akan disesuaikan dengan gelombang listrik yang dihasilkan oleh tubuh, sehingga alat tersebut dapat mendeteksi adanya perubahan irama jantung dan mengoreksi kelalaian irama jantung yang ada. Nah, alat pemacu jantung tersebut dipasang di bawah kulit pada area dada, tepatnya pada area tulang selangka. Nah, bisa teman-teman perhatikan gambar di mana posisi alat pemacu jantung tersebut. Nah, selanjutnya case study, di mana di sini case study-nya berupa balut listrik dan mekanisme produk listrik pada balut listrik. The body of electrical cell in almost 7 or 8. This body in the form of tile. This is tile that are small battery in the form small horizontal and vertical pallet. There are a lot of them. More than 5,000 pieces. The electric volt per small battery is not large, but if all battery are connected in series, volt of around sampai 600 volt will be obtained compared to battery which is only 2.5 volt. Nah, selanjutnya itu ada case study berupa balut listrik. Nah, tubuh balut listrik ini hampir 7/8-nya merupakan bagian ekor saja. Nah, di bagian ekor inilah terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan-lempengan kecil yang horizontal dan vertikal. Jumlahnya mencapai 5.000 buah. Apabila baterai-baterai kecil ini difungsikan dengan menghubungkan secara deret atau seri, akan diperoleh tegangan listrik sekitar 600 volt. Ini akan berkali-kali lipat dengan baterai yang biasanya 1,5 volt. Nah, biasanya balut listrik yang tinggal di laut akan memiliki tegangan listrik lebih kuat dan lebih berbahaya karena air laut mengandung garam yang membuat dirinya lebih tahan terhadap arus listrik. Dan besar kecilnya tegangan listrik pada balut listrik ini tergantung pada spesiesnya. Nah, selanjutnya itu electricity production mechanism. The organ shape of the electric cell is like small disc that produce muscle electrolyte around and fuse and the top other parallel engagement. In general, all the discs face the same direction, contain 150 or 200 pallet each arrangement. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme produksi listrik pada balut listrik. Bentuk organ balut listrik seperti piringan kecil yang memproduksi lendir disebut dengan elektrosit. Nah, elektrosit inilah nantinya yang menghasilkan arus listrik. Elektrosit tersebut tersusun dan menyatu di bagian atas dari susunan lain yang sejajar. Pada umumnya, setiap piringan menghadap arah yang sama, memuat 150 sampai 200 piringan setiap susunannya. Prinsip kerja dari piring listrik ini mirip dengan cara kerja baterai, di mana ketika beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan
belum aktif. Namun jika menerima pesan dari saraf akan segera bekerja secara serentak untuk mengeluarkan daya listrik. Pada saat itu, voltage semua piringan listrik atau elektrosit menyatu sehingga mampu menghasilkan daya listrik sampai 650 volt pada belut listrik. Nah, ketika belut listrik mengeluarkan listriknya, apapun ikan yang bersentuhan dengan tubuh belut listrik akan menerima aliran listrik. Nah, maka ikan-ikan tersebut akan mengalami tersentrum. Namun ketika ikan tidak mengenai tubuh dari belut listrik, maka aliran listrik yang dihasilkan oleh belut listrik tidak akan menyakiti ikan-ikan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisa. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.